Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan kami. Sebelum menjelaskan, kami perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Gusina Bersemiring. Ada teman saya yang bernama Anaria Marbun, dan yang terakhir Risa Krevia Bangun. Nah, dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang bagian dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Baik, yang pertama yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Jurnal ini dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat yang diberikan yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Penyesuaian. Beberapa fungsi dari jurnal penyesuaian. Yang pertama, menentukan akun nominal atau pendapatan dan beban agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar di akhir periode, sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real atau harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Berikutnya penjelasan dari jurnal penyesuaian dan cara pencatatannya. Ada yang pertama, akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena ada pemakaian. Yang kedua, akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Yang ketiga, akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktiva. Yang keempat, akun pendapatan yaitu memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Yang kelima, akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Yang terakhir, akun pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Adapun langkah-langkah atau cara membuat jurnal penyesuaian perusahaan, yaitu yang pertama, beban perlengkapan. Perlengkapan merupakan kelompok harta atau aktiva yang sifatnya lancar atau biasa disebut dengan harta lancar atau aktiva lancar atau current asset. Untuk mengetahui nominal perlengkapan yang sudah terpakai, dapat diketahui dengan cara mengurangkan saldo akun perlengkapan awal dengan saldo akun perlengkapan yang tersisa. Yang kedua, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada periode mendatang. Anda mendapati beban yang harusnya dibayarkan di periode akan mendatang, namun harus dilaporkan pada periode saat ini. Yang ketiga, penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan atau depresiasi juga perlu dicatat dalam jenis jurnal ini. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Merupakan pendapatan yang diterima di muka oleh perusahaan yang tidak langsung dicatat dalam akun pendapatan, namun sebagai utang terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan belum ada realisasi pendapatan yang artinya masih belum menjadi hak perusahaan. Yang kelima, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, namun masih belum diterima, di mana hak ini kemudian dicatat sebagai pendapatan di periode terkait. Yang keenam, beban sewa gedung dibayar di muka. Pencatatan untuk akun ini sama seperti beban yang harus dibayar di muka. Yang ketujuh, persediaan barang dagang atau PDB. Proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun PDB menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar labatur. Yang ketujuh, persediaan barang dagang atau PDB. Perusahaan pencatatan jurnal penyesuaian pada akun PDB menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedelapan, piutang tidak tertagih. Yang ke-8, piutang tidak tertagih.
Piutang tidak tertagih merupakan risiko yang dialami perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang dagang. Transaksi piutang tidak tertagih ini diperlukan sebagai beban perusahaan. Contoh jurnal penyesuaian. PT Jurnal Karya, Jurnal Penyesuaian periode Desember 2021. Nomor 1. Macam penyesuaian, pemakaian perlengkapan, jumlah penyesuaian, beban perlengkapan pada perlengkapan, debit 300.000, kredit 300.000. 2. Beban dibayar di muka, jumlah penyesuaian, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, debit 120.000, kredit 120.000. 3. Penyusutan peralatan atau aktiva tetap, jumlah penyesuaian, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, debit 300.000, kredit 300.000. 4. Utang pendapatan atau pendapatan yang diterima di muka, jumlah penyesuaian, pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka, debit 200.000, kredit 200.000. 5. Piutang pendapatan atau pendapatan yang harus diterima, jumlah penyesuaian, piutang pendapatan pada pendapatan jasa, debit 600.000, kredit 600.000. 6. Beban sewa gedung dibayar di muka, jumlah penyesuaian, beban sewa pada sewa dibayar di muka, debit 3.500.000, kredit 3.500.000. Total debit 5.020.000, total kredit 5.020.000. Ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Dalam sistem persediaan perpetual, akun persediaan yang terpisah dikelola dalam buku besar dan diperbaharui secara terus-menerus ketika terdapat transaksi penjualan dan pembelian. Selama periode akuntansi, akun ini akan menunjukkan jumlah persediaan yang terjual setiap saat. Namun, perusahaan dagang mungkin mengalami kehilangan persediaan karena pencurian di toko, pencurian oleh karyawan, atau kesalahan dalam pencatatan atau penghitungan persediaan. Akibatnya, perhitungan persediaan secara fisik yang dilakukan pada akhir periode akuntansi dapat berbeda dengan jumlah persediaan yang ditunjukkan dalam catatan persediaan. Oleh karena alasan ini, selisih tersebut sering dinamakan penyusutan persediaan atau kehilangan persediaan. Sebagai ilustrasi, catatan persediaan Solusinet per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Saldo akun persediaan pada neraca saldo diketahui 63.950.000. Setelah melakukan perhitungan fisik, ternyata yang tersedia adalah 62.150.000. Maka diketahui kehilangan persediaannya 1.800.000. Lalu pada akhir periode, jumlah kehilangan tersebut dicatat dalam ayat jurnal seperti berikut. Ayat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu adalah FRIF dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real atau aset, liabilities, kapital atau equity. Tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Berikut adalah beberapa tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. 1. Menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. 2. Agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. 3. Memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. 4. Menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. 5.
mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan, karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. 6. Menyajikan informasi keuangan yang sebesarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku. Akun yang sesungguhnya terjadi atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Ketentuan akun dalam pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar, laba rugi, dan free. Ini juga dapat didefinisikan sebagai entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo berbagai akun sementara atau akun nominal ke akun permanen dalam buku besar. Jurnal ini biasanya dibuat ketika laporan keuangan tahunan perusahaan selesai disusun. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo nol untuk memulai siklus akuntansi berikutnya, yaitu periode baru dalam sebuah perusahaan. Berikut adalah masing-masing komponen dalam jurnal penutup. 1. Akun pendapatan. Definisi dari pendapatan perusahaan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Terdapat dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan usaha yang merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, dan pendapatan di luar usaha yang merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Akun pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Debit 10 juta, kredit 10 juta. 2. Akun beban. Pengertian beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Ada dua jenis akun beban, yaitu beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha, dan beban lain-lain yang merupakan beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Berikut adalah contohnya. Rekening ikhtisar laba rugi pada modal. Debit 5 juta, kredit 5 juta. Ketiga, ikhtisar laba rugi. Menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi. Laba, pendapatan lebih besar dari beban, atau rugi, pendapatan lebih kecil dari beban. Berikut adalah contohnya apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi didebitkan dan akun modal dikreditkan. Ikhtisar laba rugi didebit 5 juta dan beban dikredit 5 juta. Yang keempat, akun prive. Menutup akun prive atau penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun prive ke akun modal. Berikut adalah contoh pencatatan jurnal penutup untuk akun ini. Contoh, nama akun modal didebit 13 juta, prive dikredit 13 juta. Notnya adalah saldo laba bersih dicatat dengan jurnal penutup. Selanjutnya, cara membuat jurnal penutup dengan contoh perusahaan dagang. Jurnal penutup yang disusun tergantung dari bentuk perusahaan, baik itu berupa PT, CV, firma, atau perusahaan perseorangan. Karena struktur modal dari jenis perusahaan di atas tentu saja berbeda. Entry penutupan juga mengatur saldo semua akun sementara. Pendapatan, biaya, diferen, ke nol untuk memperoleh berikutnya. Berikut 4 langkah dasar dalam cara membuat jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan, mentransfer saldo kredit di akun pendapatan ke akun clearing yang disebut ringkasan pendapatan atau income summary. Yang kedua, menurut segala rekening biasa dan rekening biaya dan akun kontra pendapatan, mentransfer saldo debit dalam akun pengeluaran dan akun kontra pendapatan ke akun ringkasan pendapatan. Yang ketiga, menutup akun ringkasan pendapatan, mentransfer saldo akun-akun ringkasan pendapatan ke akun laba yang ditahan. Yang keempat, menutup akun dividen, mentransfer saldo debit dari akun dividen
ke akun laba ditahan. Selanjutnya, contoh kasus alur pembuatan jurnal penutup pada perusahaan Maju Jaya bersama dimulai dari membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Contohnya, neraca saldo debit dan kredit, laba yang ditahan 27 juta, dividennya 9 juta, pendapatan penjualan 276 juta, diskon penjualan 3 juta, faktur penjualan 2 juta, pendapatan bunga 160.000, DDP-nya 160 juta, biaya operasional 40 juta, biaya administrasi 70 juta, biaya bunga 60.000. Sebagai informasi tambahan, saldo awal di laba ditahan perusahaan Maju Bersama adalah 260 juta. Berikut adalah langkah-langkah atau cara membuat jurnal penutup beserta contohnya. Yang pertama, tutup tipe akun penjualan yang mempunyai posisi saldo di kredit. Sesuai neraca saldo di atas, terdapat dua akun yang berada di posisi kredit, yaitu pendapatan penjualan dan pendapatan bunga. Pendapatan penjualan 276 juta, pendapatan biaya 160 juta, ringkasan pendapatan 436 juta. Yang kedua, menutup akun biaya-biaya dan kontra pendapatan. Akun yang akan ditutup adalah diskon penjualan, retur penjualan, biaya operasional, biaya administrasi, dan biaya bunga. Ringkasan pendapatan sebesar 115.060.000, diskon penjualan 3 juta, retur penjualan 2 juta, biaya operasional 40 juta, biaya administrasi 70 juta, biaya bunga 60.000. Yang ketiga, menutup akun ringkasan pendapatan ke laba ditahan. Sebelumnya, akun ringkasan pendapatan pada posisi debit dan kredit harus disesuaikan. Nilai ini harus sama dengan nominal laba dan rugi atau rugi bersih pada laporan laba rugi. Ringkasan pendapatan 320.940 juta dikurang 15.060.000, maka laba yang ditahan 320.940 juta. Yang keempat, cara selanjutnya dalam membuat jurnal penutup adalah dengan menutupi akun dividen ke laba yang ditahan. Dividen adalah penghasilan yang menjadi hak bagi investor sesuai kesepakatan. Maka dari itu harus dikurangi di debit dari akun ekuitas laba ditahan. Laba ditahan 9 juta, dividen 9 juta. Setelah itu barulah laporan laba ditahan bisa dibuat seperti berikut ini. Perusahaan Maju Jaya bersama laporan laba ditahan untuk akhir tahun 2018. Laba ditahan 1 Januari 2018 260 juta ditambah laba bersih 320.940 juta dikurang dividen 9 juta. Maka laba yang ditahan 31 Desember 2018 adalah 571.940 juta. Kesimpulannya, dengan jurnal penutup maka segala akun akan dikembalikan ke posisi 0 sehingga siap untuk memulai pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan dagang Anda untuk tahun berikutnya. Perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan selama periode sebelumnya dan memperhitungkan langkah perusahaan selanjutnya. Maka dari itu, laporan ini harus dibuat dengan teliti dan tepat. Sekian dari video penjelasan kami. Jika ada kesalahan kata, kami mengucapkan minta maaf. Terima kasih. See you.